dipersembahkan oleh dalam teori kita itu kurang lebih sekitar 30% pemilih itu masih ideologis. 70% itu sudah pemilih transaksional. Pemilih transaksional itu ya kalau ada uang abang disayang. Saya melihat ada semacam kecenderungan masyarakat kita menganggap politik uang sebagai sebuah kewajaran dan makin merasa bahwa politik uang bisa dinormalisasi. Ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis. Dan kami akan berjuang untuk membela kader-kader kami yang selama ini kritis di dalam menjalankan tugas demokrasi. Yang incumbent tidak jadi, terbanyak itu pemilu sekarang saya duga. Masifnya politik uang di pemilu 2024 di Tengah Raya menjadi salah satu faktor utama penyebab banyaknya caleg yang tidak maju kembali atau tidak lolos kembali ke Senayan padahal adalah petahana. Mas Viva, kalau begitu, dari tadi kita bicara bagaimana terang-terangannya pembagian amplop. Apakah ini semua tidak dibawa, tidak dilaporkan ke Bawaslu? Ya, saya rasa sebagian juga dilaporkan ketika ada praktek-praktek kecurangan tentang money politik, dan itu juga beberapa peristiwa kan sudah terjadi dan sudah disidangkan oleh Bawaslu gitu. Nah, yang sekarang yang jadi pertanyaan itu kenapa kemudian banyak pemilih yang pragmatis gitu ya? Karena memang dari beberapa teori sosial banyak sekali tokoh-tokoh nasional itu ternyata juga tidak menjadi bagian dari tokoh lokal. Itu jadi problemnya. Kalau beberapa negara yang legislator itu dia akan memilih menjadi tokoh lokal demi mempertahankan elektoralnya daripada tokoh nasional. Misalkan ada yang begitu. Nah, problemnya sekarang kalau untuk money politik apakah ada kaitannya dengan sistem pemilu yang tadi saya katakan? Kalau menurut saya tidak ada. Mau pakai sistem pemilu tertutup dengan berdasarkan nomor urut atau pemilu yang terbuka berdasarkan suara terbanyak seperti saat ini, praktek-praktek money politik itu tidak bisa dihilangkan sama sekali. Yang menjadi irisan utamanya adalah proses untuk membangun elektoral itu kan dalam satu kolam itu proses transaksional kan tiap-tiap daerah berbeda-beda. Ada juga beberapa caleg yang tanpa money politik pun juga berhasil. Dan ada juga yang money politik juga tidak berhasil. Gitu. Ada contoh-contohnya seperti yang dicontohkan Mas Adi tadi itu. Jadi itu menunjukkan bahwa tiap-tiap dapil memiliki karakteristik yang berbeda. Yang kedua, potensi dari jumlah pemilih transaksional juga berbeda, dan yang ketiga perlakuan terhadap caleg itu juga berbeda. Jadi mengubah sistem pemilu itu bukan solusi, Mas? Kalau menurut saya tidak berpengaruh signifikan mau memakai sistem pemilu tertutup berdasarkan nomor urut atau terbuka berdasarkan suara terbanyak, itu tidak akan bisa menghilangkan praktek-praktek politik uang, tidak bisa. Kalau menurut saya. Baik, Mbak Lulu. Jadi apa sebetulnya cara yang menurut Mbak Lulu itu efektif untuk mengurangi, kalau tidak menghilangkan, mengurangi politik uang? Apakah dengan mengubah sistem pemilunya, memperkuat Bawaslu-nya atau apa? Ya, saya kira semua ya, termasuk pendidikan politik ke masyarakat atau ke pemilih atau voter education itu juga menjadi sangat penting. Partai politik itu kan lama ya tidak melakukan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi yang kemudian punya tugas dan fungsi untuk melakukan pendidikan politik. Jadi bukan hanya menjelang pemilu, tetapi kemudian hari-hari itu juga menjadi sangat penting. Proses-proses ideologisasi itu juga menjadi sangat penting. Nah, saya kira kalau misalnya nih ya, semakin kuat sebenarnya proses-proses itu di mana memang kerja politik menjadi kerja sehari-hari, saya kira itu juga bagian yang bisa mengurangi money politik. Meskipun dalam kasus saya memang agak berbeda karena kita berada di dalam situasi memang sudah sangat kompleks ya, karena berbareng dengan pilpres dan seterusnya yang memang juga warnanya sudah sedemikian chaotic sehingga tidak
tidak selalu bisa berhasil apa yang kemudian kita lakukan, tetapi ini tidak bisa kemudian saya generalisir gitu. Makanya kemudian pendidikan politik itu menjadi sangat penting, pendidikan kepada masyarakat juga menjadi sangat penting, penguatan partai politik itu juga perlu, tetapi perubahan sistem itu memang sangat dimungkinkan. Kalau misalkan sistem yang terbuka, sebelum tahun 2009 misalnya Mas Viva, saya dulu tidak mengenal istilah itu. Ketika tahun 99 itu tidak terlalu menonjol soal money politik yang dilakukan oleh caleg karena memang sistemnya masih berdasarkan nomor urut ya. Benar ya, jadi sistemnya masih tertutup. Tetapi begitu tahun 2009 ketika mulai sistemnya terbuka, nah itu kan udah mulai. Bahkan istilah vote buying melalui penyelenggara pemilu itu pertama kalinya juga saya dengar. Sebelum 2009 kita nggak ngerti, tapi begitu mulai 2009 sistemnya juga terbuka, akhirnya kan terjadi semacam kontestasi di antara teman, akhirnya semua ingin mengalahkan satu sama lain. Nah itu yang kemudian terjadi. Artinya apa Mbak Lulu? Apakah PKB nantinya akan mempertimbangkan untuk mendorong perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup? Bisa saja kita akan melakukan kajian seperti ini karena memang kayak tempo hari misalkan ditanya sama Gus Imin ya, apakah kemungkinan di pemilu yang akan datang itu masih akan serusuh ini gitu. Dan itu benar-benar menjadi perhatian kita untuk mencoba memastikan bahwa sistem pemilu kita ini jauh lebih bermartabat lah. Nah, baik, itu oke. Untuk mengubah sistem pemilu pasti akan butuh kajian, akan butuh perjalanan yang panjang juga. Karena sebelumnya kita sudah pernah mengalami ada perdebatan itu akhirnya putuskan tetap terbuka, tapi akhirnya terjadi seperti ini. Di P3 kami tahu Pak Aras, P3 tetap sedang berjuang untuk lolos nanti di MK. Tapi P3 menilai apakah memang betul ini adalah momen yang tepat untuk berbicara lebih serius lagi soal sistem pemilu kita, atau mungkin tidak dengan mengubah sistem pemilu tapi pengawasannya lebih diperkuat lagi, artinya Bawaslu-nya harus lebih bergigi lagi. Boleh dijawab nanti Pak Aras, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.